satu-satunya ayat yang terbuka, gak ada lagi. Artinya gak ada memuatkan. Kalau Quran menyampaikan hanya satu ayat tentang apapun, berarti sangat penting, apalagi diulang berkali-kali. Surat Al-An'am ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Coba pada sahabat lagi. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Di situ ada keberkahan dan ujung ayatnya rahmat. Wa hadza kitabun, dan kitab Al-Quran ini, Bapak-bapak Ibu, ketika Allah menyampaikan Quran gak pernah menyampaikan dengan kata tunjuk jauh. Dan Al-Quran itu apa pernah. Sekalipun ada di surat Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim dzalikal kitab, tetap diterjemahannya bukan itu. Kitab Al-Quran ini. Apa artinya? Allah ingin seluruh manusia dan orang beriman dekat dengan Quran, jangan jauh-jauh. Makanya kata tunjuknya adalah isim isyarahnya lil qarib, hada. Kalau Quran hada, kalau madrasah hadi, madrasah itu. Kalau Quran, karena Quran itu Alkitab, itu pakainya hada. Hada itu kan isim isyarah untuk jenis laki-laki atau benda yang dikategorikan laki-laki. Wa hadza kitabun, dan kitab ini ya anzalnahu, yang telah kami menurunkannya, mubarak. Apa mubarak? Membawa keberkahan atau penuh dengan berkah. Sekarang pertanyaan, apa itu berkah? Para ulama sudah memberikan definisi. Al-barakatu hiya ziyadatul khair wa ziyadatul faidah. Berkah itu bertambah kebaikan dan banyak manfaat, bertambah manfaat, bertambah kemuliaan. Itu namanya berkah, mubarak. Kalau berkat beda. Kalau berkat lain. Kalau berkat daripada memberat diangkat. Kalau memberat dia diangkat pulang. Itu berkat. Daripada memberat diangkat. Kalau berkah bertambah kebaikan dan manfaat. Nah, supaya hidup kita berkah, ayat berikutnya ada fattabi'uhu, maka ikutilah Quran. Fattabi'uhu, ikutilah Quran. Bagaimana mengikutinya? Ya baca, fahami, amalkan. Itu minimal 3. Kalau ingin lengkap, baca, belajar nulisnya juga, belajar menghafalnya juga, ngerti arti kata perkataan, fahami dan amalkan. Minimal 3, baca, fahami, amalkan. Itu artinya fattabi'uhu, ikuti. Wattaqu, dan bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang mengikuti Quran dan dibaca hafalkan adalah ciri orang yang bertakwa. Dan tidak ada balasan takwa kecuali surga. Balasan ketakwaan itu adalah kunci surga nomor pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya banyak itu. Ya. Ayat berikutnya lihat. Setelah wattaqu, ujung ayatnya la'allakum turhamun. Supaya kalian semua, kamu semua turhamun, diberi rahmat. Jadi Allah yang memberi rahmat, diberi kasih sayang. Apa pemahaman? Apa itu rahmat? Rahmat, para ulama merumuskan 5 pengertian rahmat. Pertama adalah arti asalnya, rahimah yarhamu. Apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang dari Allah Subhanahu. Kalau bukan karena rahmatnya, kita sesungguhnya tidak pantas masuk surga. Banyak kehilapan, banyak dosa sekali.
tapi karena rahmatnya maka Allah ampuni. Itu pertama, kasih sayang. Yang kedua, rahmat itu artinya perlindungan. Di surat Yasin ada tuh. Kalau saya selamat dari Ciputat ke sini naik kendaraan, itu bukan karena kepintaran saya mengendarai, bukan, tapi karena rahmat Allah SWT. Bukan. Ya kalau mau celaka gampang aja sebenarnya. Kan biasanya kita hati-hati. Kalau di jalanan, kalau nggak ditabrak, ya nabrak. Nah, walau begitu aja. Makanya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa musaha inna rabbil ghafur, atau subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu lamunqalib. Nah, jadi rahmat yang kedua adalah perlindungan. Yang ketiga, pertolongan. Itu arti rahmat, pertolongan, bantuan. Kadang-kadang kita sudah sudah ngepet Injil Taib, alhamdulillah. Itu artinya Allah memberikan rahmatnya. Pertolongan yang ketiga. Yang keempat, keselamatan atau kebahagiaan. Itu rahmat. Keempat, keselamatan garis miring kebahagiaan. Yang kelima terakhir, rahmat itu artinya ampunan dari Allah SWT. Maghfirah. Ampunan. Makanya kita ketemu itu doanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah. Dan di surat 4 ayat 86 itu perintah ucapan salam. Surat 4 ya, ayat 86 An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Terjemahnya, siapa yang mau baca terjemah boleh. Saya baca saja. Biar merasakan. Ya. Kan gini, pertanyaan gini. Kalau ditanya, umat Islam bisa baca semua enggak? Insya Allah banyak bisa. Umat Islam bisa mengerti terjemahnya semua enggak? Belum. Atau begini, banyak yang menghatamkan Quran, bukan menghafal dulu, menghatamkan Quran banyak. Banyakkah umat Islam yang menghatamkan terjemahnya? Sambil baca mushafnya, lafaznya baca terjemahnya sampai hatam, banyak kan? Jangan dulu baca mengkaji tafsirnya lah, tafsir Ibnu Katsir, Al-Munir, Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, ya Allah. Baca terjemahnya aja. Insya Allah kalau kita terjemah, Allah berikan pencerahan, kemuliaan. Coba baca terjemahnya betul. Silakan baca. Nah, itu. Nah, jadi ada hitungannya, ada pahalanya. Kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Kalau apabila kamu diberi penghormatan, diberi salam dengan sebuah penghormatan, tahiyyat, fahayyu, maka wajib menjawab, membalas bi ahsani minha, bi ahsana minha, dengan jawaban yang baik-baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang ini jangan di main-mainin. Di kampung saya, kumlam. Assalamualaikum dipotong-potong. Kumlam, itu namanya melecehkan ini. Ya. Jadi jawablah dengan yang terbaik atau lebih baik, lebih panjang, minimal sama atau dua sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan inilah penghormatan ahli surga.
Jadi di surga juga saling sapanya dengan salam. Jadi budayakan salam itu di dunia ini supaya auranya, sinyalnya itu nyampe ke surga nanti. Karena kita biasa. Amin Allah ya Rabbal. Ada 3 kelompok. Saya tanya dulu. Mengucapkan salam wajib apa sunnah? Sunnah. Karena di sini jawab wahyu. Jawabnya wajib. Setiap fi'il amal itu lil wujub, untuk kewajiban. Jadi mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya hanya ada 3 kelompok yang tidak wajib jawab salam. Kalau kita wajib. Pertama, orang yang sedang sholat tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang satunya boleh jawab. Waalaikumsalam. Ya batal. Lagi sholat tahiyat. Yang kedua, orang yang sudah meninggal. Yang meninggal juga wajib sebenarnya. Karena udah beda alam. Coba sekali-kali kita jarang misalnya ke TPU Tanah Kusuma. Assalamualaikum ya ahlal kubur kan ini. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kau duluan, kami nyusul belakang. Tiba-tiba ada suara, waalaikumsalam. Bisa balik lagi nggak jadi. Ya walaupun mereka jawab juga gitu. Jangan dengar. Yang ketiga, yang tidak wajib jawab salam ketika kita di tempat yang kotor, najis WC. Kita lagi WC ada tamu, assalamualaikum. Nah itu kita sedang di tempat yang kotor. Nah, baik, jelas. Jadi kembali ke tadi bahwa rahmat itu kita ucapkan dalam ucapan salam kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam menjadi rukun sholat ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjadi wajib. Ucapan sholat, kalau kita tidak ucapkan salam ke kanan, itu sah nggak sholat? Enggak. Nah artinya kita saling mendoakan di antara kita, kanan dan kiri kita. Dan ucapan yang indah tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Saya menyampaikan bahwa tadi Quran itu adalah mujizat. Quran itu kita menjadi mujahid. Kita yang belajar Quran disebut mujahidah. Kemudian Quran itu mendatangkan keberkahan dan kemuliaan bersertanya. Surat Al-An'am ayat 155 tadi. Jadi kalau ingin dapat berkah dan rahmat Allah, ya baca Quran dan Quran. Kemudian yang berikutnya, Quran itu disebut dengan perniagaan oleh Allah SWT. Bisnis. Di antara yang 3 bisnis. Coba buka surat Fatir. Surat Fatir itu surat 35 ayat 29, 32 ayat. Kalau orang Arab atau sahabat Rasulullah, kalau Al-Quran menyebutkan perdagangan atau dalam pasukan disebut tijarah. Itu ditunggu-tunggu tuh, apa ini perdagangan? Karena orang Arab itu tukang dagang kan? Ini Allah menyampaikan juga perdagangan. Baik, saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Itu surah Fatir surah 35 ayat 29 dan 30. Silakan lagi baca terjemahannya. Terjemahannya ya, kelihatan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Terus ayat berikutnya, ayat 30-nya. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya,
Masih. Ini ayat diawali dengan inna juga. Innalladzina. Sesungguhnya orang-orang yang yatsluna, yatslu itu kata kerja sekarang dan ada takfir mudhari namanya. Kalau dalam bahasa Inggris present continuous. Artinya menunjukkan waktu sekarang dan akan. Jadi orang-orang yang belajar sekarang dan terus menerus belajar. Apa itu? Al-Quran, kitab Allah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, waqamus shalah. Mendirikan sholat. Makna aqama itu dalam tafsir At-Tabari itu maknanya istimrar wa tamam. Jadi aqama yuqimu atau iqama itu makna dalam tafsir At-Tabari itu artinya maknanya itu al-istimrar wa tamam. Istimrar itu melaksanakan sholat dengan terus menerus dan sempurna. Semakin baik sholatnya. Itu makna aqama. Jadi orang-orang yang melakukan sholat terus menerus dan memperbaiki sholatnya terus, itu yang kedua. Aku sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mengeluarkan infak, harta, sedekah. Mimma dari sebagian harta yang Allah berikan. Razaqnahum sirran, baik itu sir apa sih? Sembunyi-sembunyi, rahasia. Wa alaniyah maupun terang-terangan. Nah, tiga hal ini, baca Quran, mendirikan sholat dan berinfak, apa balasannya? Lihat ujung ayatnya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka orang-orang yang mengharapkan tijarah, perdagangan, bisnis lan tabur yang tidak akan rugi. Apa artinya? Pasti untung. Kalau Allah mengatakan tidak akan rugi, berarti makna sebaliknya pasti menguntungkan. Jadi kalau kita pahami, kalau ingin dapat untung di sisi Allah, iya banyak. Tiga hal ini lakukan: baca Quran, sholat, dan sedekah atau infak. Masih ingat gak dulu Pak? Dulu saya kecil, lahir tahun saya lahir ke 70, 80. Orang tua saya mengamalkan, nah sholat, ngaji. Gitu kan? Ngaji, sholat, ngaji. Dua hal itu. Ngaji, sholat. Ini ayatnya sebenarnya. Ngaji, sholat. Ada rupanya yang belum lengkap oleh orang tua kita satu lagi. Berinfak. Tapi dua tadi sudah bagus, sudah luar biasa. Menanamkan anak-anak kita itu ngaji, sholat. Kalau di masjid ada TPA namanya Taman Belajar Quran. Itu menanamkan itu. Ya belajar ngaji, baca Quran. Metode apapun juga, metode ikro, kiroati, al-fatihah, ta'iyah, kamal itu. Yang penting ujung-ujungnya bisa baca Quran ya. Dengan baik dan benar, fasih ucapannya, lancar bacanya. Ya, benar, sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, ngaji, sholat. Nah, satu lagi yang harus ditanamkan kepada anak kita. Apa itu tadi? Sedekah. Supaya ada hati kita hidup untuk peduli dengan sesama, menolong, sedekah. Nah, kalau tiga hal ini, itu Allah sebutnya bisnis, tijarah tadi. Orang Betawi bilangnya tajir. Tajir, tijarah, satu akar kata itu. Wah, dia tajir banget. Bisnisnya tajir. Apa tajirnya? Untung banyak. Pedagang yang tajir. Karena tajir juga pedagang sebenarnya. Tajir kan pedagang. Jadi tiga hal ini disebut Allah bisnis. Kalau bisnis berarti ada transaksi. Siapa yang menjual, siapa yang membeli. Siapa yang menjual? Kita. Yang membeli siapa? Allah SWT. Jadi balasan keuntungan itu pertama. Balasan kedua, lihat ayat 30-nya, ayat berikutnya. Liwafiyahum ujurahum. Apa artinya? Allah akan menyempurnakan ujur, balasan, pahala. Ujroh itu ujur. Jadi balasan kedua Allah sempurnakan balasan. Balasan ketiga, wa yazidahum min fadli. Allah tambahkan karunia. Apa itu karunia? Nikmat, rezeki, kesehatan, kemudahan. Lihat ujung ayatnya Bapak-bapak Ibu. Innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun. Ada balasan yang keempat. Ghafur. Allah ampuni dosa kita. Nah ini Pak. Ini kajian tadabbur dan kajian tafsir. Ujung ayat itu, kalau kita perhatikan, ujung ayat Quran itu pasti bentuknya ada 3 bentuk. Pertama Asmaul Husna.
itu banyak. Seperti ayat ini, seperti di ayat 30 ini. Ghafur, Syakur itu asmaul husna bukan? Asmaul husna. Benar kan? Belum yang ayat lain, Alim, Hakim, Basir, Sami', itu asmaul. Ada berapa asmaul husna? 99. Isyarat 99 itu ada di garis tangan kita semua. Coba tangan kanan Pak, dibuka. Kalau yang kerang, yang jelas itu 18 kayaknya. Ini alhamdulillah kerang nih. Kalau nggak jelas kerang, jangan sedih, karena masih hamba Allah. Benar nggak? 18. Kan ini 1, ini 8 kan angka, ya kan? Tangan kiri sekarang 81, benar nggak? Kalau yang jelas apa, jangan sedih. Jadi tangan kanan 18 ditambah tangan kiri 81 dijumlah berapa? 19. Isyarat asmaul husna ada di tangan kita. Itu manusia mesti mati. Artinya apa? Contohnya gini. Kita salah satu asmaul husna al-adlu, keadilan. Manusia seluruh dunia akan setuju dengan keadilan. Tidak setuju kezaliman. Ada sifat ar-Rahman, menyayangi. Setiap manusia di muka bumi ini senang disayangi, tidak suka disakiti. Ada asmaul al-Wahhab, memberi. Senang orang yang suka memberi dermawan. Itu artinya semua manusia sama, itu menyenangi. Karena garis tangannya sama, isyaratnya. Nah, kembali lagi ujung ayat itu bentuk pertama banyak asmaul husna. Seperti ayat ini, Ghafur, Syakur. Itu ada pesan, ada makna. Karena setiap ayat asmaul husna berbeda-beda. Nah, kalau Ghafur, Syakur artinya orang yang tadi membaca Quran, sholat dan sedekah itu Allah ampuni. Ghafur, Allah ampuni. Rahim, ada Ghafur, Syakur, apa artinya Syakur? Allah Maha mensyukuri, Maha membalas. Mensyukuri itu Maha membalas dengan sempurna. Makanya kita pesan kepada generasi kita 3 hal tadi minimal. Jangan lupa ngaji, baca Quran. Jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah. Allah sebutnya bisnis. Jadi kalau Pak Haji mau kemana? Tanya istri. Mau bisnis. Tahu-tahunya ke masjid. Benar itu. Apa itu? Sholat. Kan sholat disebut dijawab bisnis. Pak Haji mau kemana? Itu mau majlis taklim, baca Quran. Bukan baca Quran ngomongnya. Bisnis. Bisnis apa? Baca Quran. Baca Quran bisnis. Iya, itu ayatnya. Di sisi Allah namanya bisnis. Mau kemana Pak Haji? Saya mau ini, mau bisnis. Tahu udah lihat, masukin ke tramway masjid. Itu bisnis, infak itu. Sekarang keren bahasanya. Mau kemana? Bisnis. Dulu sholat, bisnis gitu. Jadi disebut bisnis sesungguhnya dulu itu tadi sholat, baca Quran, sholat dan sedekah. Wa'anfakum. Nah, jadi sekali lagi kita sekarang itu sedang berbisnis ketika kita sedang mengkaji Al-Quran. Oh tadi pola pertama itu asmaul husna ya. Ada 3 pola sebenarnya. Yang kedua ujung ayat itu kata kerja bentuknya sekarang. Contoh di ayat 29 tadi. Tijaratan lan tabur. Tabur itu kata kerja bentuk sekarang. Ciri kata kerja bentuk sekarang atau fi'il berarti ada huruf taknya, ada huruf iya-nya. Contoh yang lain. Yatafakkarun. Ada ujung ayat itu la'allahum yatafakkarun. Yatafakkarun itu kata kerja sekarang. Karena cirinya adanya. Atau di perintah puasa, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kata kerja. Cirinya huruf ta itu. Atau bisa juga harokatnya domah seperti tuflihun. La'allakum tuflihun. Tuflihun juga kata kerja sekarang. Ada huruf ta-nya, cuma berharokat domah. Itu bentuk kedua akhir ayat.
yaitu kata kerja sekarang. Yang ketiga, bentuk ketiga itu bentuknya kata benda. Contoh ada ujung ayatnya begini. Ulaika alaihim ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al muflihun itu kata benda. Ciri kata bendanya alif lam. Apa artinya al muflihun? Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Al muflihun. Jadi saya simpulkan, ini bisa diamati. Akhir ayat itu bentuknya ada tiga. Satu asmaul husna. Yang kedua kata kerja sekarang. Yang ketiga kata benda. Ciri kata benda itu biasanya ada alif lamnya atau ada tanwin. Azaban aliman. Azaban aliman. Siksa yang pedih, ujung ayat. Aliman itu kata benda. Oke, baik. Kita sepakati dulu sampai jam berapa ini Pak Desa? Kalau udah mau kata saya siap aja sampai jam 2 malam siap. Mungkin siap digotong ini. Pingsan ini. Ini kita seperti aja.